Oke, kita bakal bedah kasus Fandi Ramadan, seorang pelaut muda yang nasibnya di ujung tanduk. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dia ini kurir atau korban? Karena ini yang menentukan hidup matinya. Barang buktinya nggak main-main, hampir 2 ton sabu. Nilainya bisa sampai 4 triliun rupiah. Semua sabu itu disembunyikan di kapal tanker Sea Dragon yang akhirnya dicegat di perairan kita. Makanya, jaksa menuntut hukuman mati buat Fandi. Tapi gimana ceritanya dia bisa sampai sini? Jadi, semua ini berawal saat Fandi, lulusan baru Akademi Maritim, cari kerja buat bantu keluarga. Dia dijanjikan kerja di kapal kargo yang jelas, tapi ternyata ini cuma modus penipuan klasik. Waktu Fandi mulai curiga, kaptennya cuma bilang, "Oh, ini masih satu grup perusahaan kok." Setelah 10 hari nunggu di hotel, barulah Fandi dan kru lain dibawa ke kapal untuk berlayar. Dan disinilah bagian paling menegangkannya, pemindahan kargo rahasia di tengah laut. Persis kayak operasi militer. Jelas Fandi curiga dong. Dia langsung tanya ke kapten, "Ini isinya apa sih 67 kardus?" Jawaban kapten, "Cuma uang sama emas perusahaan." Sebuah kebohongan yang akhirnya dia akui di pengadilan. Nah, kebohongan inilah yang jadi jantung pertarungan hukum buat menyelamatkan nyawa Fandi. Di pengadilan ada dua narasi yang berlawanan. Jaksa bilang dia pelaku, pengacara bilang dia korban. Kunci pembelanya ada di sini, nggak ada mens rea, alias Fandi sama sekali nggak punya niat jahat. Pengacaranya, Hotman Paris, bilang Fandi ini cuma kroco, pion yang sengaja dikorbankan. Nggak cuma di pengadilan, kasus ini meledak di media sosial dan jadi viral banget. Netizen ramai-ramai bersimpati. Banyak yang lihat Fandi sebagai korban sistem yang bobrok. Saking ramainya, tekanan publik ini sampai bikin institusi negara bahkan DPR ikut mengawasi kasusnya. Lebih jauh lagi, kasus ini nunjukin betapa rentannya para pekerja muda kita dari sindikat internasional. Jadi, sambil nunggu vonis akhir, pertanyaannya tetap sama. Kalau cuma pionnya yang dihukum, apa itu adil?